Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back again to my channel Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan tentang message daily pesan darinya. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di comments channel aku. Dan terus berpikiran positif. Apapun yang diberikan Tuhan adalah kehendak Tuhan, dan juga kita harus bersyukur apapun yang kita miliki sekarang, dan kita harus bisa berpikir jangan sampai kita memanfaatkan orang yang telah baik dengan kita. Kita baca doa ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini orang kan nggak mau ngambil resiko ya. I don't wanna take a risk. Walaupun dia bingung dengan masa depannya dia sendiri ya. Just feel confused until now about my futures. This is what I get. So I will sort all this drama. Feeling deeper, depressing. I had a karmic. Feel sad to talk about divorce. Thank you for all your unconditional love to this while. I really do pity your loyalty, and I miss about your cooking for me, how you treat me as a king or a queen. You always into my dream in every night. I really do missing you, and I have no regret so much with this all my decision, but now I'm stuck in the reverse. This is also in the reverse. So dia sebenarnya ingin menyelesaikan masalah drama ini. Dia stres banget karena dia benci dengan karmiknya. Tapi dia tahu dia sudah menyanyiakan suatu kesetiaannya kamu, ketulusannya kamu, cinta tanpa syarat, dan ini membuat dia sedih sebenarnya tentang perceraian. Tapi dia coba untuk tidak mengingat betapa baiknya kamu perlakukan dia seperti raja ataupun ratu di sini ya. Padahal dia selalu memimpikan kamu, dia merindukan kamu. Tapi dia coba untuk tidak mau ngambil resiko karena dia orangnya pengecut ya, seperti yang kemarin kita lihat. Dan di sini juga dia coba untuk tidak menyesali tentang pilihannya dia dengan karmik. Padahal dia benci banget dengan karmik. Dan aku lihat di sini memang dia terima kasih banget dengan cinta tulusmu itu ya. Tapi memang dia coba untuk tidak menyesali dulu. Walaupun dia penyesalan banyak sekali. Dan karena dia sedih kalau dia memikirkan tentang perceraian ataupun di masa lalu ya, atau mau bercerai atau sudah bercerai, dia mikirkan hal itu, dia sedih banget karena kesetiaan kamu dan cinta tanpa tanpa balas itu ya hanya kamu yang miliki. Dan dia memimpikan kamu setiap malam, dia kangen banget sama kamu. Tapi dia orangnya kan nggak mau ngambil resiko ya, karena dia orangnya pengecut. So kita lihat tentang apa namanya, tentang tarotnya ya. Dia benci banget dengan karmik karena dia harus meninggalkan orang yang setia dengan dia demi dia ya. Tapi ternyata dia sebenarnya nggak bahagia. Message daily pesan darinya. Oh, guys, aku lihat di sini ada The Tower ya. Kayak kemarin lagi ya readingannya The Tower diawali. Dan The Eight of Swords, The Eight of Cups, sorry guys. 13, The Death, Four of Pentacles, Eight of Swords juga ya tadi ya.
The High Priestess, the Nine of Pentacles, the Page of Swords, and the Six of Cups. And the bottom of the deck ada the the Queen of Pentacles and the Knight of Swords and the Four of Cups. Ini jelas dia menyesal, kecewa dengan pilihannya dia sekarang, karena ternyata setelah dia mengabaikan kamu, kamu semakin sukses, kamu semakin jaya, kamu semakin komitmen, kamu semakin mempunyai apa yang kamu inginkan. Ya, walaupun butuh proses. Dan dia marah banget di sini. Dia ingin banget mengambil kesempatan itu lagi ya, untuk mengambil keberuntunganmu. Dia ada kehancurannya, aku lihat ya, dari karmanya dia di masa lalu, dan dia merasa ya hidupnya hampa, dan dia harus mengendingkan tentang pembayaran karmanya itu, kehancurannya, dengan cara yang mengendingkan hubungannya dia dengan orang ketiganya. Karena di sini dia sudah hampa, aku lihat ya. Dan dia juga coba untuk belajar tentang spiritual juga, tentang koneksi ini sama kamu, perubahannya ya. Dan kehancuran ini membuat dia stuck. Karena kenapa? Trust isunya masih mengikat dia dengan orang barunya, tripartinya ini. Dan ini membuat dia stres, depresi, dan gak happy. Terutama dia banyak ketakutan tentang spiritualnya dari orang ketiga. Itu bisa dengan black magic ataupun dengan masa depannya dengan orang ketiganya gak jelas ya di sini. Dan dia stuck, banyak ketakutan ya tentang drama ini, yang membuat dia gak tahu nih selesainya bagaimana. Dan dia memantau kamu ya, karena melihat kamu sudah sukses, sudah mandiri, sudah bisa hidup tanpa dia gitu ya. Dan ini membuat dia hancur. Dia kecewa banget dengan apa yang dia pertahankan, yaitu egonya dia. Dan dia memantau kamu nih ya, bisa dengan orang pintarnya, dan juga dia juga memantau orang ketiganya dia ya, karena orang ketiganya ini memberikan kekecewaan. Dan aku lihat juga orang ketiganya ini dari orang di masa lalu juga, ini bisa ya aku lihat. Dan ini membuat dia kecewa juga, bahkan orang ketiganya juga kecewa. Karena kenapa? Ya karena hubungan ini tidak ada kemajuan, sehingga akan banyak kehancuran. Dan dia merasa hancur ya, depresi tentang koneksi ini, karena dia mengingat kamu, dia memimpikan kamu setiap malam. Dan dia juga stres melihat kamu sudah sukses, sudah bisa hidup tanpa dia. Ini membuat dia merasa hampa dan ingin mengendingkan drama ini, yaitu dengan cara meninggalkan si orang ketiga. Ini yang aku lihat seperti itu. Dan kehancurannya dia ya tetap stuck di situ ya, karena trust issue-nya ini yang menghancurkan tentang kesuksesannya dia. Dan dia ujung-ujungnya akan memilih hidup sendiri sementara. Kita lihat clarify. Ya, karma di masa lalu ya. Ya, di sini ada Four of Cups, Judgment, Queen of Cups, Eight of Swords, Six of Swords, Eight of Pentacles, Nine of Swords, Three of Wands, Ten of Swords, and the King of Cups. Ya, dia menyesal. Dia mencoba untuk berpikir gimana bisa kembali lagi dengan kamu, terutama dalam spiritualmu. Dia ingin banget. Dan dia coba untuk menyendiri dulu ya. Dan dia juga banyak kekecewaan sendiri ya dalam pembayarannya karma ya, dari doanya kamu ini aku lihat. Dan dia tahu, dia sadari, dan dia harus jalani progres pembayaran karmanya dia dengan orang ketiganya. Ini membuat dia stres, depresi, karena dia pikir dengan cara keluar dari trust issue-nya dengan kamu, dia pergi dengan orang ketiganya, tapi ternyata dramanya ini membuat dia malah makin membuat dia tuh terikat, membuat dia tuh stres, gak happy. Dan
Dia juga banyak ketakutan ya dari cara orang ketiganya ini memberikan atau mengukir spiritualnya yang gak jelas ya. Jadi doanya yang gak jelas gitu ya, ataupun niatannya yang gak jelas gitu. Dia stres, dan apapun yang dia jalani dengan orang ketiganya ini, mistressnya, dia nggak happy dan dia merasa bersalah dengan kamu karena sudah menduakan kamu. Pada akhirnya apa yang dia jalani, the journey-nya adalah pembayaran karma, dan dia akan terhianati lagi, tapi dia nggak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bisa diam diri, dia tidak bisa ekspresikan kecewanya di hadapan kamu karena dia malu ya. Dan dia coba untuk menunggu waktu yang tepat biar bisa kembali lagi sama kamu ya, karena dia merasa dengan kamulah the journey-nya ini bisa sukses. Kenapa? Karena dari doa kamu, dari adanya spiritualnya kamu ya. Karena dia tahu kamu sudah bisa pintar membahagiakan diri kamu sendiri. Kenapa? Karena kamu sudah bisa tegas mengendingkan permainannya dia. Tapi dia coba untuk datang juga dengan metrik kamu nih, hati-hati ya, memanipulasi untuk bisa union lagi. Dia stres banget di sini guys, aku lihat ya. Banyak kekecewaan dari apa yang dia kerjakan dengan orang ketiganya. Dan ini angka 88 loh, karma loh ya. Karma yang tidak pernah putus. 88. Wait, we'll see. Ya. 88 lagi aku nemu. Ya. Dan 9-nya ada 2. Aku lihat. Ini jelas banget pembayaran karma di masa lalu, dan ini membuat dia tidak tenang, tidak happy, dan dia harus memperbaiki drama tersebut. Yang bisa memperbaiki adalah dengan kamu. Kenapa? Karena dia melihat ada ketulusan ya tentang spiritualnya dari kamu, dan ini membuat dia tidak nyaman dengan orang ketiga. Dia sering mimpi buruk ya sejak tinggal dengan orang ketiga. Dia banyak ketakutan tentang masa depannya yang gak jelas juga dengan orang ketiga yang aku lihat. Dan ya, dia melihat kamu dari kejauhan, kalau kamu sudah bisa mandiri, sudah sukses, sudah mampu mempertahankan ya dari kehancuran kamu, mempertahankan kesuksesannya kamu dari kehancurannya kamu dari dia gitu loh ya, karena trust issue. Dan dia coba untuk menutupi pembayaran karmanya dia, karena dia orangnya juga munafik ya. Dan ini memang ada pembayaran karma dari masa lalu yang sudah mengecewakan kamu, sehingga kamu merasa hampa juga dalam spiritual kamu ke dia. Sudah gak perlu lagi kamu fokus ke dia, walaupun kamu masih memikirkan dia. Kamu masih, ini matching banget the queen and the king ya, masih saling memikirkan kamu sama dia. Dia juga mimpiin kamu juga masih mikirin dia, masih. Tapi udah gak terlalu dalam, karena kamu sudah ingin ada perubahan dalam pola pikir kamu di sini. Dan dia stres, depresi, gak happy ya, banyak masalah dengan orang ketiganya, dan banyak kekecewaan yang dia hadapi dengan orang ketiganya, karena dia gak tahu masa depannya harus bagaimana, udah gak jelas. Dan dia stuck untuk bisa pergi ya, stuck dalam progres kesuksesannya dia. Dia stuck untuk move on dari kamu, dia gak bisa. Kamu pun masih mikirin sebenarnya ya, masih gelisah, tapi ya kamu udah gak mau lagi communication banyak tentang cinta ke dia. Dan dia nyesel banget. Dia sedang berpikir gimana caranya untuk bisa kembali lagi sama kamu, terutama journey-nya, karena karma sedang bekerja dalam kehidupannya dia, dan ini membuat dia sangat terluka banget. Tapi inilah yang harus dia jalani. Oke?
So guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di commentsnya channel aku, Lucky Entertainment. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.